Halo guys, kembali di channel Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film animasi seru berjudul Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem yang dirilis pada tahun 2023. Jadi adik-adik, film ini mengisahkan para penyu-penyu ninja yang pergi berburu sindikat kejahatan misterius. Namun di tengah itu, mereka malah bertemu pasukan mutant yang jauh lebih kuat dari mereka. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film ini dibuka di jalanan New York City, di mana para agen dari TCRI, yaitu Techno Cosmic Research Institute, memburu ilmuwan gila bernama Baxter Stockman yang telah menciptakan mutant dari beberapa hewan. Para agen itu diarahkan oleh CEO TCRI bernama Cynthia Utrom yang meminta para agen untuk mendemonstrasikan ciptaan Stockman dan membawanya untuk eksperimennya sendiri. Stockman's mutant. Boys, lock and load. Para agen kemudian tiba di rumah persembunyian Baxter, di mana saat itu Baxter berhasil menyempurnakan serum mutagennya dan berbicara tentang kekeluargaan dengan ciptaan pertamanya, yaitu seekor lalat yang telah bermutasi. Sisters are real. You and your siblings. Saat para agen berhasil masuk dan menangkap Baxter, mutant lalat tiba-tiba melakukan hal yang tidak terduga, di mana ia menyerang satu persatu para agen dengan sangat cepat tanpa terluka sedikit pun. Namun, di tengah itu, salah satu agen tak sengaja meledakkan tabung kimia yang akhirnya menyebabkan Baxter terbunuh. Sedangkan si lalat membawa semua mutan ciptaan Baxter dari hadapan para agen. Tetapi tanpa para agen itu ketahui, satu-satunya mutagen ciptaan Baxter jatuh ke dalam selokan. Dan dari sinilah kisah penyu-penyu ninja dimulai. Scene lalu berpindah ke 15 tahun kemudian, di mana 4 mutant penyu yang terdiri dari Leonardo, Donatello, Michelangelo, dan Raphael menjelajahi Okay, babe. di mana 4 mutant penyu yang terdiri dari Leonardo, Donatello, Michelangelo, dan Raphael menjelajahi atap bangunan untuk menjalankan sebuah misi dari master mereka. Misi tersebut bukan membasmi para koruptor, melainkan mencuri beberapa bahan makanan dan sabun tanpa diketahui oleh pemiliknya. Mereka kemudian menggunakan keterampilan ninjutsunya untuk masuk dan keluar minimarket tanpa terdeteksi oleh penjaga. Not bad. Setelah mendapatkan apa yang diperlukan, mereka memutuskan berhenti di taman untuk menonton sebuah film hitam oranye yang sedang ditonton banyak manusia. Di sini, mereka melihat manusia-manusia itu saling bergembira yang membuat para mutant ini ingin menjadi bagian dari dunia luar. Namun sayangnya, mereka harus sadar karena wujud mereka mungkin tidak akan diterima oleh human. Guys, let's go. Para penyu itu lalu kembali ke markasnya di selokan, di mana di sana mereka ditegur karena terlambat oleh master sekaligus ayah mereka bernama Splinter yang diperankan oleh Jackie Chan. Sebagai seorang pemimpin, Leo mengatakan bahwa mereka baru saja menonton film yang diputar oleh human. Mendengar hal itu, Splinter pun menjadi marah sebab manusia adalah makhluk yang paling berbahaya. We don't even have nipples. We're fine. Splinter lalu mulai menceritakan latar belakangnya, yang mana Splinter ini dulunya hanyalah seekor wiruk biasa yang tidak dihargai oleh makhluk manapun, termasuk manusia. Sampai akhirnya pada suatu hari, Splinter menemukan bayi kura-kura di selokan yang terguyur mutagen milik Baxter. Karena tak tega, ia pun memutuskan untuk merawat bayi-bayi penyu tersebut.
Tapi saat Splinter membawa mereka, ia tak sengaja terkena cairan mutagen yang akhirnya bermutasi menjadi makhluk humanoid seperti sekarang ini. Splinter kemudian merawat para penyu itu dengan penuh kasih sayang. Dan saat para bayi penyu menginjak balita, mereka malah mulai penasaran dengan dunia luar kota. Karena merasa kasihan, Splinter pun sengaja membawa mereka keluar untuk berbaur dengan manusia. Namun, sayangnya, para manusia malah jijik dengan Splinter dan mencoba untuk memukulinya. Hal ini pun membuat Splinter lari kembali ke selokan dan berjanji tidak akan melibatkan anak-anaknya berbaur dengan dunia luar. Tidak cuma itu, Splinter juga mempelajari keterampilan bela diri ninjutsu serta kungfu dan mewariskannya kepada para penyu sehingga nantinya mereka bisa membela diri saat bertemu bahaya. I'm a ninja. Tapi, meskipun kini sudah menguasai ninjutsu, mereka sama sekali belum pernah menggunakannya untuk melawan siapapun. I make up my mind. That's it. Mikey. Alright, focus up. The truck contains... Sementara itu, di jalanan, sekelompok penjahat terlihat melakukan pencurian satu tong mutagen dari truk milik TCRI. Mereka lalu membawa tong itu ke jalanan sampai akhirnya salah satu polisi melihat dan mengejar mereka. Di tengah kejar-kejarannya itu, tiba-tiba sosok monster terbang yang disebut sebagai Superfly mengambil mobil mereka dan membawanya ke markas Superfly yang terletak di sebuah kapal terbang lelai. Di sana, para penjahat dibuat terkejut saat melihat sosok Superfly yang secara langsung membunuh mereka semua. Superfly. Mengetahui mutagennya dicuri, Cynthia pun menjadi murka. Ia lalu memerintahkan agennya untuk memberi pelacak pada truk pembawa mutagen sehingga saat Superfly mencurinya, maka akan tahu di mana markas Superfly berada. Superfly. Yeah, love it. Di sisi lain, para penyu ninja menghabiskan waktu luang mereka dengan bermain potong-potongan semangka. Okay. Do I have to be the one to hold this? Stop talking, you're ruining my concentrate. Why did we pick a fruit shaped exact? Saat Rap melemparkan shurikennya, shuriken tersebut tak sengaja mengenai helm milik seorang wanita bernama April O'Neil, di mana Leo ini langsung naksir dengannya. No, don't sidebar. Ketika April memarahi para penyu karena sudah membuatnya terjatuh dari skuter, tiba-tiba seorang dupir mencuri tas beserta skuter April. Melihat hal itu, Leo pun mengajak sedulur-sedulurnya untuk mengejar pencuri tersebut. Sampai akhirnya tibalah mereka di markas si pencuri. Namun, saat mereka masuk, ternyata di sana banyak sekali para preman yang siap memukuli mereka. Dan disinilah para penyu memutuskan untuk mengetes kemampuan bela diri mereka dengan melawan para preman tersebut. Not a problem. What are you doing? No, stop! Eat that, no crumb. Watch out! He's Tokyo drifting around us. Dengan kerjasama yang sangat mantap, mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan para preman. Hide. April kemudian muncul untuk mengambil skuternya. Tapi di saat itu juga, April melihat para penyu dan mengetahui bahwa mereka adalah mutant. Meskipun agak ngeri melihat wujud mereka, tapi April tetap menyapa diri karena bagaimanapun juga mereka telah menyelamatkan skuternya. What an off. That's your skin. What are you? What could you be? April lalu menaktril mereka kebab dan mewawancarai mereka tentang asal-usul mereka. Selain itu, April juga menunjukkan kepada mereka tentang penyelidikannya terhadap Superfly dan kegiatan kriminalnya. Tetapi sayangnya, sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukannya. I don't know if we should. Sebelum pergi, April memberikan nomor teleponnya kepada para penyu sehingga mereka bisa bertemu lagi di lain hari. Well, I'll airdrop you my contact. I mean, she seemed cool. Good night.
Saat para penyu hendak pulang ke markasnya, mereka melihat sebuah berita yang menampilkan kejahatan Superfly. Mereka pun berpendapat bahwa jika mereka berhasil menangkap Superfly, mungkin para manusia akan menganggap mereka sebagai pahlawan dan membiarkan mereka hidup seperti manusia pada umumnya seperti Hulk. It's like Hulk in Avengers Endgame. Sure he's... Hello? Di hari berikutnya, para penyu menghubungi April dan mengungkapkan kalau mereka ingin sekali pergi ke gedung sekolah karena memang cita-cita mereka adalah ingin bersekolah. Mengetahui hal ini, April pun mengajak mereka ke sekolah pada tengah wengi. How about we meet tonight, 8 p.m.? Wait, what? You know what? Oh, shit. Hello? I think I'll see you tonight. Di sana, April mengungkapkan kalau dia adalah siswi yang kini menjadi bulian karena 1 minggu yang lalu, April melakukan insiden memalukan yaitu muntah kelokor-kelokor saat menyampaikan berita pagi. April lalu membawa mereka ke sebuah ruangan di mana di situ April memiliki banyak sekali data gangster-gangster yang pernah bekerjasama dengan Superfly. Petunjuk ini pun membuat para turtle semakin bersemangat untuk menghentikan Superfly dan akan membuat mereka terlihat sebagai pahlawan di mata publik. They must be doing business with Superfly. Setelah mendapatkan data para gangster dari April, para turtles itu pun mulai menyerbu markas para gangster. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan salah satu gangster bernama Bernie yang bekerjasama dengan Superfly. Bernie menjelaskan kalau besok malam ia akan mengirim sebuah alat kepada Superfly. That was so exhilarating. Setelah mendapatkan informasi tersebut, mereka mendapatkan pesan dari Splinter yang menyuruh mereka untuk cepat-cepat pulang. Saat sampai di markas, ternyata Master Splinter membuat pesta perayaan yang bertujuan agar para putranya tidak mayang terus ke dunia luar. Namun sayangnya, para Turtles itu tidak tertarik dengan pesta dan pergi meninggalkan Splinter sendirian. Appreciate it, Dad. Malam harinya, para Turtles pergi ke titik pertemuan sambil membawa alat milik Bernie. Sedangkan April, mereka dari kejauhan untuk dokumentasi kepahlawan mereka. Like don't make it lame. Comes. Gak lama kemudian, Superfly dan cawan-cawannya datang. Di sini para Turtles lalu dibuat terkejut saat mengetahui bahwa Superfly ternyata mutant seperti mereka. What is that? Goods. Y'all adorable, man. We don't work for Superfly lalu memperkenalkan mereka ke kelompok mutannya seperti Bebop dan Rocksteady yang diperankan oleh John Cena. Selain itu juga ada Wingnut, Leatherhead, Ray Fillet, Gang His Frog, Mondo Cikik, Getcho, dan Bajingan. And y'all came from that. ooze. Superfly kemudian mengundang para Turtles untuk berkumpul bersama mereka. Para mutant kemudian pergi ke area bowling, di mana Mickey berteman dengan Mondo karena sikap mereka yang sama-sama guyon. Sementara Rap bergaul dengan Bebop dan Rocksteady untuk melihat siapa yang lebih tangguh dan kuat dalam menyabun. It's pretty much all we do. Saat mereka berkumpul, Superfly menceritakan asal-usulnya yang ternyata adalah mutan lalat milik Baxter, di mana setelah lolos dari para agen, Superfly merawat beberapa mutan ciptaan Baxter hingga mereka tumbuh dewasa. Sebagai seorang mutant, Superfly juga memiliki pengalaman seperti Splinter, di mana pada suatu malam ia mengajak sedulur-sedulurnya masuk ke kota. Namun ternyata mereka malah berakhir dipukuli oleh manusia. Dan dari situlah Superfly memiliki kebencian terhadap manusia. That's a take. Superfly kemudian menyampaikan rencananya kepada Turtles, yaitu menggunakan mutagen curian untuk menciptakan senjata super yang akan mengubah setiap makhluk di bumi menjadi mutan sebagai spesies dominan, sementara manusia akan menjadi budak atau terbunuh. Mendengar rencana itu, para Turtles pun merasa tidak nyaman. Tapi meskipun begitu, mereka harus menghentikan rencana Superfly. I'm open to all ideas. Para Turtles itu kemudian berpura-pura ikut ke markas Superfly sambil membawa alat milik Bernie yang merupakan pemancar mutagen. Ketika para mutan Superfly lengah, Michael langsung menekan rem cukup keras yang membuat mutan lain keluar dari mobil.
Setelah itu, para turtle mengambil kesempatan ini untuk membawa pergi alat pemancarnya. Namun, hal itu tidak mudah karena mereka dikejar-kejar oleh sedulur Superfly. Tidak cuma itu, Superfly juga menerobos masuk dan memukuli para turtle sebelum akhirnya berhasil mengambil alatnya. Ketika para turtles mencoba menghentikan Superfly, mobil mereka malah menabrak Sierra yang membuat mereka terjatuh dan berakhir ditangkap oleh para agen TCRE. Go, 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 go! Sedangkan April pergi melarikan diri dan pergi menemui Splinter untuk meminta bantuan menyelamatkan para turtles. Captain Beast, your sons, and they're in trouble. Sementara itu, 4 penyu dibawa ke markas TCRE dan diikat di mesin penyedot darah. Mereka lalu bertemu dengan Cynthia Utrom yang ingin mengambil DNA para turtles untuk menciptakan mutan supernya sendiri, di mana mutan-mutan itu nantinya akan digunakan sebagai senjata. Behind enemy lines. What does this have to do with us? The milking machine! That looks bad. Saat Mikael dan Raphael mendapatkan giliran disedot, tiba-tiba Splinter datang dan mulai menghajar para agen TCRE. Setelah Splinter menyingkirkan para agen, April datang dan membebaskan para ninja. Wait a minute. Sebelum pergi, Splinter meluangkan waktu untuk menegur putra-putranya karena tidak mematuhi perintahnya dan hampir saja terbunuh. Splinter dan keempat putranya kemudian pergi ke markas Superfly untuk menghentikan rencana jahatnya. Sedangkan April diminta untuk pulang ke rumahnya. Namun sayangnya, ban sepeda listrik April bocor. Tapi untungnya, di saat itu juga April melihat sepeda motor milik agen TCRE yang memiliki peluru pemisah mutagen. Para pahlawan akhirnya tiba di markas Superfly yang telah menyelesaikan alat pemancar mutagennya. We just one step ahead of y'all. Ketika Superfly hendak mengaktifkan senjatanya, Splinter mengungkapkan bahwa dirinya memang membenci manusia. Tetapi jika mereka membunuh manusia, maka yang sebenarnya busuk adalah kita para mutan. I refuse to accept. Para turtles juga menyampaikan bahwa sedulur Superfly sangat menyenangkan dan tidak pantas melakukan hal kejahatan. Mereka juga menawarkan para sedulur Superfly untuk tinggal di markasnya dan membangun kehidupan yang menyenangkan. Mendengar pengakuan itu, para sedulur pun mengakui bahwa sebenarnya mereka tidak ingin menghancurkan umat manusia demi keuntungan mereka sendiri. Dan alhasil, mereka pun mau bersatu dengan para turtles. Karena merasa dikhianati oleh sedulurnya sendiri, Superfly pun menjadi kesal dan memutuskan untuk mengarahkan senjatanya ke kota. Namun di saat itu juga, para turtles dan sedulur langsung menghentikan Superfly hingga akhirnya terjadilah satu vs squad. Saat mereka berhasil menahan tubuh Superfly, Splinter langsung mendorong mereka ke mesin dan berhasil mengirim Superfly ke sungai beserta tabung mutagennya. Namun sayangnya, cairan tersebut malah merembes ke dalam air yang membuat Superfly menyatu dengan makhluk bawah air untuk berubah menjadi kaiju yang disebut sebagai Super Duper Fly. Dia lalu naik ke kota dan menyatu dengan hewan-hewan kebun binatang yang mengakibatkan Super Duper Fly menjadi lebih besar dan kuat. Thank you, Turtles. New York. Melihat Super Duper Fly mengamuk di tengah kota, Splinter pun mengubah pandangannya tentang manusia dan memerintahkan para mutan untuk menyelamatkan kota sehingga nantinya para manusia akan menganggap mereka sebagai pahlawan.
Turtles and the Sedulur kemudian tiba di kota untuk menghentikan Super Duper Fly. Namun sayangnya mereka kewalahan karena Super Duper Fly terlalu kuat untuk dilawan. Dalam posisi ngos-ngosan serta kekeosan, laporan berita malah membuat hoak, di mana beberapa stasiun televisi menyatakan bahwa mereka adalah bagian dari geng mutan yang menyerang kota Manhattan. Berita ini pun membuat para mutan berkecil hati karena mengira mereka akan selalu dilihat sebagai monster. Namun, meskipun begitu, Leo memberitahu saudara-saudaranya bahwa mereka tidak boleh menjadi pahlawan hanya untuk diterima, tetapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Mantap. Donnie kemudian mengatakan kalau satu-satunya cara mengalahkan Super Duper Fly yaitu dengan menjatuhkan peluru pemisah mutasi ke dalam tengkuk Superfly. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menjalankan rencana tersebut. Sementara itu, April pergi ke stasiun berita dan merebut posisi pembawa acara untuk memberitahu para warga New York bahwa Turtles dan mutan adalah makhluk baik yang sedang membantu melawan Kaiju. Turtles kemudian dibantu Splinter untuk mengalahkan Super Duper Fly. Namun saat mereka hendak melemparkan peluru pemicunya, Superfly lebih dulu menangkap para Turtles dan melempar Splinter sampai terpental jauh. Splinter lalu mencoba bangkit kembali, tetapi sayangnya ia mengalami cedera di bagian kakinya. Di saat itu juga, Splinter kemudian dikejutkan dengan datangnya seorang pria yang ia kira akan membunuhnya. Namun sebaliknya, manusia itu ternyata menawarkan bantuan kepada Splinter. Tidak cuma itu, semua warga New York juga menawarkan bantuan kepada para mutan setelah melihat berita kebenaran dari April. Para mutan dan manusia lalu bekerjasama mengantarkan peluru pemicu ke Turtles. Dan saat Super Duper Fly dilempari sampah oleh manusia, para Turtles memanfaatkan kesempatan ini untuk membuang peluru pemicu ke tubuhnya, yang akhirnya membuat semua hewan yang menyatu dengannya terpisah. Sedangkan Superfly kembali menjadi lalat biasa lagi. Setelah berhasil mengalahkan Superfly, para penduduk New York kemudian menyemangati Turtles dan mutan sedulur sebagai pahlawan. Di hari berikutnya, Splinter mengizinkan mutan lain untuk tinggal di markasnya, sedangkan keempat putranya kini diperbolehkan sekolah oleh manusia. Alright. Mereka lalu mendaftar di sekolah menengah, di mana mereka semua langsung diterima dan April sekarang dipandang sebagai pahlawan bersama dengan Turtles. Di adegan tengah kredit, kehidupan Turtles di sekolah menengah ditampilkan. Donnie memulai klub komputer, Raphael bergabung dengan tim gulat, sedangkan Mickey bergabung dengan kelas improvasi. Sedangkan Leo membantu April menyelidiki TCRI yang menghilang setelah insiden Superfly. April kemudian bergabung dengan Turtles di pesta prom, di mana semuanya tidak menyadari bahwa Utrom sedang memantau mereka dan membuat rencana untuk menangkap mereka kembali. Cynthia Utrom juga ternyata menyimpan Superfly yang telah didemutasi ke dalam toples. Film ini ditutup dengan Utrom yang memerintahkan para agennya untuk meminta bantuan dari seorang pembunuh misterius yang dikenal sebagai The Shredder. Film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Teenage Mutant Ninja Turtle, Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, tai cicak adalah sesuatu benda cair yang membuat manusia ingin berkata kasar saat terkena. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.